Keyakinan inilah yang harus tertanam ya dalam hati kita, bahwa yang kekal hanya Allah. Adapun kita adalah fana, kita itu binasa atau bakal berakhir. Itu yang harus tertanam di dalam hati kita, sehingga karena ada keyakinan ya yang dalam ya dalam hati kita itu bahwa kita bakalan berakhir, bahwa kita bakalan binasa. Untuk itu ya kata Al-Imam Ibnu Athaillah yang kita baca ini ya dalam kitabnya Al-Hikam yang ditulis oleh guru kita di bagian akhir daripada sifat baqo, yakni mengatakan tadi bahwa min alamatin nujhi bin nihaya, bahwa setengah ataupun sebagian dari tanda-tanda kesuksesan atau tanda-tanda keberhasilan bin nihayati pada akhir perjuangan adalah ar-ruju' ilallahi bil bidayah, yakni berserah diri kembali kepada Allah Subhanahu wa taala sejak permulaan. Ini teksnya memberikan gambaran dan makna yang sangat luar biasa, khususnya bagi pribadi saya yang baca dan juga kita semuanya, bahwa di antara tanda kesuksesan di akhir daripada hidup manusia, di akhir daripada hidup kita ini manusia ya, ar-ruju' ilallah, yakni semuanya dikembalikan kepada Allah. Baik ibadah kita, baik hidup kita, baik pekerjaan kita, semuanya dikembalikan kepada Allah. Artinya ingat kepada Allah dalam segala kegiatan, termasuk lagi kuliah, lagi belajar. Kalau ingat Allah, insya Allah bagus. Gak ada unsur-unsur yang salah ya, berbuat curang, nyontek dan lainnya. Kalau dia dagang, kehidupan sehari-hari kerjanya dagang, kalau dia ingat Allah mah insya Allah dagangnya bagus, tidak kurangi timbangan, tidak berbuat curang. Kalau dia bekerja juga sama, kalau dia berjabatan juga sama. Kalau dia ingat Allah Subhanahu wa taala, fa insyaallah terhindar dari korupsi, terhindar dari ya berbuat yang di dunia aja bisa masuk KPK atau bisa masuk penjara. Nah, itu kalau ingat kepada Allah. Makanya dikatakan di sini tadi teksnya itu bahwa kesuksesan, sebagian tanda daripada kesuksesan adalah ar-ruju' kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang menjadi pokok bagi kita, bahwa begitu pentingnya kehidupan kita itu semuanya ya kita serahkan atau kita kembalikan, libatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa insyaallah itu namanya hidupnya sukses. Sukses di ujung, sebagaimana doa yang diajarkan baginda Rasul ya pada kita itu doanya, ya Allah ya baguskanlah akhir daripada kehidupanku ini, karena kehidupan itu yang menjadi ukuran akhirnya. Kalau akhirnya bagus, insya Allah selamat ya. Tapi akhir itu biasanya dikatakan di sini ar-ruju' ilallah fil bidayah. Ya kesuksesan di ujung ya harus dimulai dari awalnya. Artinya untuk menjadi sukses di kehidupan berikutnya, di akhir daripada kehidupan kita,
tentu dari sekarang harus dijaga. Ya, harus dijaga. Pengen ibaratnya meninggalnya dalam keadaan baik, dalam keadaan sujud, dia rajin sholat. Nggak mungkin ibaratnya nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, mengharapkan meninggalnya atau ujungnya dalam keadaan ibadah. Itu mulanya rumusnya nggak ketemu. Nggak mungkin mengharapkan kesuksesan yang sangat didambakan kita manusia di akhir daripada hidup kita bila dari sekarang, dari awal nih fil bidayah nggak ada upaya ataupun usaha yang maksimal untuk kesono. Bagaimana mulanya kalau kita tidur doang, goler-goler, diem baik, kagak ada upaya, lah ujungnya pengen sukses, pengen bahagia, apalagi pengen masuk surga. Ya, nggak ada ikhtiar, nggak ada upaya untuk sampai sukses itu. Nah itu mulanya dari mana kira-kira? Ya kan? Nggak mungkin kita yang tidur-tiduran baik ingin mendapatkan sesuatu ataupun kesuksesan. Ya, ini yang dikatakan dalam pengertian belajar kita sifat bako ada sesuatu yang sangat penting, bahwa keyakinan kita ini bahwa kita itu binasa masalahnya. Kita itu sifatnya fana, tidak kekal. Karena ada keyakinan binasa bakalan nggak ada, ya. Tentu pengharapan yang diinginkan bahkan dalam doa-doa itu kita setiap hari ya ingin kita itu sukses, ya, sukses di akhir daripada hidup kita. Ini kan orang kita rata-rata bicara bagaimana sukses kita ini sekarang di dunia. Jarang yang mikirin akhir daripada hidup atau mati dalam keadaan sukses, jarang. Nah itu. Nah bagaimana mulanya? Itu kita pengen dapat sesuatu yang dikatakan sukses, tapi nggak ada upaya, nggak ada ikhtiar, nggak ada perubahan daripada pribadi kita, ya begitu baik. Ya mulanya bagaimana? Ya, ini diantaranya kita hadir di majelis sederhana ini. Ya tujuannya itu diantaranya, kita introspeksi, ngelihat kaca. Wah, kaca tuh gede banget di depan kita. Ya masa kita begini baik nih. Yang kita harapkan kita sukses di akhir daripada hidup kita, tapi kita ngajak lokan begini baik. Ya. Rumusnya begitu. Bagaimana tidur-tiduran aja pengen ada perubahan dalam kehidupan, nggak ada ikhtiar, nggak ada usaha maksimal. Makanya dikatakan oleh Ibnu Athaillah, Syekh Ibnu Athaillah Sakandari tadi, yang ulama Mesir, ya, wafatnya tahun 709 Hijriah. Dikatakan tadi min alamatin nujhi bin nihaya ar-ruju ilallah fil bidayah. Salah satu tanda sukses, ya, manusia itu ialah sukses dalam hal ini adalah husnul khotimah, ar-ruju ilallah fil bidayah. Dari awalnya dia udah kembalikan semuanya, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, berserah diri dikatakan di sini. Ya, kalau perbuatannya kesehariannya misalkan merampok, maling dan banyak maksiat, banyak dosa, ngasa mengharapkan husnul khotimah. Biasanya ujungnya di kantor polisi, ya, ujungnya di Nusa Kambangan dan lainnya. Itu semuanya dikatakan bahwa orang itu kembali kepada yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala bagaimana kebiasaannya. Nah, ini harus dipahami bahwa keyakinan bahwa kita bakalan binasa, kita itu fana, untuk itu ya rajin kita introspeksi diri. Bahkan disuruh sering kita itu bertaubat, mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ngapain sih tobat katanya, ntar juga balik lagi, ya. Kalau ada yang pendapat begitu, kasih tahu, ya. Misalkan kita ajaklah
Jangan jauh-jauh pergi misalkan ke Jakarta, ke Monas, dari pagi sampai jam 3 kita ajak ya naik busway kayak apa gitu. Udah jam 2 lewat dia ngomong, ya waduh lapar ini perut, ya itu tadi kita balikin, ngapain sih makan, ntar juga balik lagi lapar, ya mendingan gak usah makan. Tadi begitu, ngapain sih taubat sama yang Maha Kuasa, ntar juga balik lagi, ya dosa lagi, ya enggak begitu, ya terus bertaubat selama masih ada dosa, banyak ada maksiat dan kesalahan, taubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diukur-ukur luar biasa kita diberikan kurnia oleh Allah Subhanahu wa taala. Detik ini aja kalau kita pikirin mah yang di rumah sakit tuh yang harus pakai oksigen, ya kita pada saat ini nggak bayar nafas kita. Bagaimana kurang baiknya Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itulah yang dikatakan tuntunan-tuntunan tadi. Jangan sampai kita banyak menuntut pas diberikan ya lupa. Itu biasanya begitu kan? Ya. Contoh dah, ada orang baik sama kita, biar dia sering-sering ketemu kita, ya kita beliin motor itu orang, ya biar datangnya sering ke rumah kita, ya bantu-bantu. Pas udah dibeliin motor malah nggak datang-datang, ya motornya dipakai jalan-jalan ke Bogor, ke Puncak. Kira-kira yang ngasih sebel nggak tuh kita? Ya pasti sebel lah, ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala enggak. Walaupun udah begitu masih diterima aja kalau balik kepada kepadanya bertaubat, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa? Mohon ampun diampuni. Lah kalau kita manusia udah nggak bisa dah. Kalau udah dikecewakan sulit untuk memberikan maaf. Itu bedanya kita sama Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya tuh? Ya, metodenya biar kita bisa sukses. Minimal ada 3 di sini. Kata Tuan Guru kita mengajarkan bab ini, yaitu 3 apa? Ada syariah, ada thariqah, ada hakikat. Ya, cuman udah dijelasin, ya udah diramu menjadi bubur biar pahamnya gampang. Apa dikatakan? Itu laksana belajarnya seperti melihat orang yang suka mancing. Apa yang suka mancing? Pertama, orang mancing itu pasti dia keluar dari rumahnya, jalan menuju ke tempat yang dituju. Ada yang di metro, ya, ada yang di Pondok Aren di mana. Itu jadi pelajaran bahwa yang pertama dilakukan adalah syariat. Ada upaya dia keluar, ya. Ada upaya dia keluar dari rumahnya, datang kemari mendengarkan penjelasan. Itu namanya upaya keluar. Udah dia keluar, orang mancing itu dibawa alat pancingan tuh, jora dibawa, perlengkapan makanan dibawa, ya biar supaya apa? Biar supaya dia tujuannya hakikatnya pengen dapat ikan. Artinya orang pengen dapat sukses, pengen dapat surga, itu mulanya harus ada upaya maksimal dulu. Dan upaya maksimal tersebut harus dihiasin. Kalau orang mancing mah pakai umpan yang bagus. Nanti kalau umpannya bagus, ya jorannya bagus, dapat ikannya juga bagus. Ikan juga paham, ya. Kalau dia mau makan, kalau ada umpannya. Kalau pancingan kagak ada umpannya, cuman pancing doang, dia juga ngerti bahwa nggak dimakan. Itu penjelasannya begitu, seperti orang yang mancing. Dia keluar, ada upaya berubah, ada upaya ikhtiar. Dia hiasin terus setiap hari, diperbaikin diri. Baru yang namanya kesuksesan yang didoakan, dipengenin, insya Allah tercapai. Lah kalau tidur-tiduran aja, nggak ada upaya, apalagi yang jauh, nggak pakai ibadah, nggak pakai sholat, nggak pakai ngaji,
pengen masuk surga atau pengen sukses berikutnya, itu mulanya dari mana gitu. Mulanya bagaimana? Ya, makanya dalam keadaan apapun diupayakan maksimal. Di antaranya begitu. Hadiri majlis-majlis, ya, bukan sekarang doang, udah ratusan tahun yang lalu udah terbentuk sistem di pojok-pojok kampung, di mana ada tempat, ada majelis, diberikan penjelasan dengan tujuan ada pemahaman, sampai dia ada pengertian, baru dia berubah, punya pikiran, ya, mulai introspeksi. Oh begini aja, udah lama-lama masa mau begini aja, ya, padahal mah udah paham bahwa dia nggak punya sifat bako, bahwa dia sifatnya fana, bahwa dia sifatnya binasa, bakalan kembali, dan kembalinya pengennya kembali yang sukses, yang husnul khotimah, ya. Tapi upayanya nggak ada, kemudian nggak ada perubahan, nggak ada ibaratnya peningkatan. Ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, ada sholatnya, ya, ada zikirnya, ada ngajinya. Nah, insya Allah kalau udah ada perubahan itu, ya tertata itu kampung. Kampung menjadi adem, di pojok-pojok ya ada yang menjelaskan, ada yang ngajak. Fa insya Allah dikatakan, ya, yang didoakan dalam ratib al-haddad, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, itu ya dikabulkan Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi dibacakan oleh Ustadz Mudir, Bismillah, udah jalanin semaksimal mungkin ibadah, ngaji yang bagus, tempetin waktu yang ada, pakai ngaji, ikhtiar yang bagus. Bismillah, saya pengen berubah. Walhamdulillah, ya Allah ada perubahan. Wal khairu wasyarru, baik buruknya yang berikutnya bukan urusan kita. Apa dikatakan? Al khairu wasyarru bimasyiatillah. Itu ketentuan yang maha kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ibaratnya otak kita, akal kita juga bingung mulanya. Lah mulanya pengen sukses bagaimana? Ya, kalau di awalnya kagak ada ikhtiar, tidur-tiduran aja, nggak ada upaya, nggak mau capek, tapi ujungnya pengen sukses, pengen langgeng dapat surga Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini dikatakan oleh Ibnu Athaillah Syakandari, min alamatin nujhi bin nihaya arruju ilallah bil bidayah. Mulain kita kembali, ya, kepada Allah Subhanahu Wa Taala, introspeksi, jalani. Yang kerja, ya waktunya kerja kita kerja, waktunya istirahat kita istirahat, waktunya zuhur sholat kita sholat, waktunya ngaji kita ngaji. Jadi kebahagiaan semuanya. Adapun ukuran orang, ada yang punya duit atau kaya, ada yang susah, ada yang miskin, dari zaman dulu begitu keadaannya, ya. Tapi yang namanya tugas ataupun kewajiban sama siapapun, ya. Tidurnya juga sama, ya. Tidurnya juga sama. Bahkan yang susah tidurnya lebih cepat, lebih enak. Ada yang uangnya banyak nggak bisa tidur, ya. Tidurnya AC-nya dingin, tempat tidurnya enak, nggak bisa tidur. Ya, itu menandakan duit yang dipunyai nggak bisa beli tidur. Tapi yang sederhana bisa. Semuanya kebagian waktunya. Fa insya Allah dikit demi sedikit ditelatenin, biar kita ngingetin pribadi kita, dibacakan ini kitab, ya, lambat laun kita berharap sedikit-sedikit menjadi lebih baik. Amin. Allahumma amin. Al-Fatihah.